Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how is your life? I hope all of you are in good condition during this COVID-19 pandemic. Oke, bagaimana kalian memulai aktivitas pada hari ini? Sudah dilakukan dengan berdoa? Jangan lupa ya, sebelum melakukan segala sesuatu harus dimulai dengan berdoa, supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini sudah ngecek sosial medianya belum? Apa sih kira-kira yang lagi hype sekarang? Atau kalian salah satu penggemar yang suka menonton YouTube? Kira-kira hal viral apa yang ada di YouTube? Kalau ibu sih barusan melihat nih, beberapa hari ini masih tentang hangat-hangatnya pembahasan tentang Omnibus Law. Tapi saya juga barusan melihat ternyata Blackpink baru ngeluarin single terbaru loh. Wah, kayaknya makin asik nih nyanyi lagu Korea nih. Nah, kalau kalian, ternyata game Among Us itu sangat menarik ya untuk siswa-siswa. Wah, jangan-jangan anak-anak ibu sekarang sudah pada download game Among Us ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang akan kita bahas pada hari ini? Sudah dapat gambaran belum? Tentang Omnibus Law, tentang Blackpink, kemudian tentang game Among Us. Tahu nggak kira-kira apa yang akan kita bahas? Ya, benar sekali. Kita akan membahas tentang news item text atau biasanya in Indonesia we call it as teks berita. Teks berita itu yang biasa ada di TV, yang biasa kita tonton setiap pagi atau biasanya sih lebih tepatnya bapak sama ibu di rumah yang nontonnya. Kalau kalian paling lebih sukanya nonton entertainment news ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menjelaskan fungsi sosial dari teks news item. Kemudian bagaimana sih caranya membedakan struktur teks news item lisan dan juga tulis, dan bagaimana caranya menerapkan unsur kebahasaan dari teks news item lisan dan tulis. Dan tak lupa kita juga akan membahas bagaimana sih caranya menyusun dan juga merancang sebuah teks news item ke dalam sesuatu yang menarik yang bisa diupload di sosial media kamu. So, let's enjoy the discussion. So, based on what I have told you before, we are going to discuss about the news item text. What will you find on this discussion? You will find three essential material from news item text. The first one, you are going to discuss about the social function. Nah, social function ini nanti akan menjelaskan apa sih fungsi sosial atau apa sih tujuan utama dari text news item. And the second one, you are going to discuss about the generic structure. Nah, generic structure ini maksudnya struktur teks apa saja yang menyusun sebuah text news item. And the third one, you are going to discuss about the language features. So, apa saja sih bahasa yang digunakan, kalimat apa, teks apa, dan sebagainya. So, what is the social function of news item text? Nah, sebelum kita membahas tentang social function, kita harus tahu dulu apa sih text news item itu. Text news item adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu tentang the current issues and also the current event that happen in certain time. Nah, jadi dalam bahasa sederhananya kita bisa sebut bahwa news items itu adalah sebuah teks yang menceritakan cerita yang aktual. Nah, seperti contohnya biasa kita lihat di berita yang ada di televisi, dan juga pada saat ini sudah banyak kok teks news item dalam bentuk di YouTube channel dan juga di Instagram page saya. Oke, nah apa sih social functionnya? Social functionnya adalah untuk to describe and to explain about the certain issues about the educational, social, environmental, entertainment, and also other factor that needs to be discussed and needs to be conveyed to the reader, to the viewers. Okay, take a look at text beside me. Nah, di situ ada three parts of news item text. Kita akan berbicara yang kedua adalah tentang generic structure-nya. Nah, generic structure of a news item text ada tiga. The first one we call it headline. Oke, the headline itu adalah judul dari sebuah teks itu sendiri. Nah, di sini judulnya berupa COVID-19 Weekly Updates Task Force Reports Drop in Fatality Rate Recovery Rate. Nah, kita bisa memudahkan kita untuk mengetahui isi teks itu lihat dari headline-nya. Headline-nya ini di sini kalau dari teks ini menyebutkan bahwa tentang jumlah korban dari COVID-19 dalam satu minggu. And the second one, the generic structure is summary of events. Nah, the summary of events is to describe the readers or the viewers
about what, when, why, who, where, and also how the accident happened atau how the event happened. Jadi di sini adalah ringkasan dari materinya, dari isi teks ataupun isi berita, baik itu tulis ataupun lisan tentang 5W plus 1H. And the third one, we are going to talk about the source or quote of news item text generic structure. Apa sih source itu? Apa sih quote itu? Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang komentar atau dari sumber yang terpercaya. Nah, jadi kalau sebuah teks berita itu harus ada seseorang yang menyatakan bahwa berita itu benar. Jadi biasanya kalau kita lihat di situ ya komentar dari orang terdekat ataupun orang yang berhubungan dengan teks tersebut. Nah, dari teks ini kita bisa lihat yang garis bawahi dan juga yang ada di situ ada tandanya yang sudah diberikan kolom tabel. Nah, itu adalah tentang quote ataupun source. Nah, dalam sebuah text news item, we are going to discuss about the language structures. Dalam sebuah text news item itu terdapat unsur kebahasaan yang paling dominan adalah reported speech. Nah, reported speech itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya direct speech and also indirect speech. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kurang lebih secara konsep dia sama, hanya saja dalam penggunaan bahasa berbeda. In English, of course, it is English. In Indonesia, of course, it is bahasa. You can see the table below, the text of the news item text. Nah, you can see the blue button is and the blue bold one is for direct speech and the red button is for indirect speech. Nah, jadi bisa dilihat di situ kalau misalnya kalimat yang merah yang di bold merah itu adalah kalimat yang tak langsung atau indirect speech. Dan kemudian kalau kalimat yang di bold warna biru itu adalah kalimat direct speech. Seperti apa ya membedakannya? Oke, let me analyze it you briefly. Nah, cara membedakannya gampang sekali. Kenapa? Jika dimulai dengan tanda baca kutip dan kemudian di belakangnya ada kata said atau say atau it seperti yang kalian lihat di samping ini, berarti dia adalah termasuk kalimat direct speech atau kalimat langsung. Nah, sedangkan jika dimulai dengan kata-kata langsung that atau reported that seperti ini yang kalian lihat warna merah, berarti itu termasuk indirect speech karena tidak dimulai dengan tanda kutip ataupun diakhiri dengan narasumber yang ada di belakangnya. So, any question? Nah, kalau ada yang pertanyaan, silahkan langsung bisa japri saya via WA ataupun kita bisa discuss in our WhatsApp group discussion. Okay, I think that's all from me now. But before I close this section, I would like to remind you that you have to go to your Google Classroom and look at the LKPD that I have arranged for you and your group for sure. Nah, jadi nanti di sana you have to do the activity on the LKPD. Okay, the first activity you have to watch the video link that I have put on your LKPD and discuss it with your groups. And the second one, you are going to arrange the jumble sentence in your group and make it into the good proper paragraph. And the third one, you are going to discuss about the topic that you need to create a short spoken news item video regarding about the COVID-19 issues in your society. Ya, bisa lebih jelasnya boleh dilihat di sebelah sini. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to keep smiling and also keep fighting. See ya!